Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Helmalia Putri, nomor absen 25 dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah dengan benar. Yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Namun, sebelum dimandikan, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, pejamkanlah mata dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tutuplah seluruh tubuh badannya dengan kain agar tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman atau jauh dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga atau sahabat-sahabat dekat tidak dilarang mencium. Yang kedua, ada merawat jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat-syarat memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang berhak memandikan jenazah. Apabila jenazah tersebut laki-laki, yang memandikan laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikannya. Namun terkecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaknya dimandikan oleh perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikannya, kecuali suami dan mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua lebih berhak memandikan jenazah tersebut. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan jenazah tersebut. Apabila mayat anak laki-laki dan anak perempuan masih kecil, semua perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup, agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurus jenazah tersebut. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tertinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada benda sesuatu sambil perutnya ditekan secara perlahan-lahan agar kotoran yang ada di dalam perutnya dapat keluar. Setelah itu, bersihkan dengan tangan kiri, dan bagi yang memandikannya dianjurkan menggunakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu oleh bau kotoran si mayat tersebut. Yang kelima, setelah itu gunakanlah atau gantilah sarung tangan yang tadi dengan yang lainnya untuk membersihkan bagian gigi dan mulut. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan. Setelah itu, membasuh seluruh tubuhnya. Yang kedelapan, disunahkan membasuh 3-5 kali. Yang kedua yaitu mengafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambil dari si mayat tersebut. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupi yang memberikan kain kafan tersebut, jika ia tidak mampu, maka boleh mengambil dari kas masjid atau
kas RT atau RW. Kain kafan yang digunakan bagi laki-laki sebaiknya 3 lapis, sedangkan untuk perempuan yaitu sebaiknya 5 lapis. Setiap satu lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Sulaiman SAW menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, berapakah lapis kain kafan Rasulullah SAW? Dia menjawab, 3 lapis kain kafan putih. Jawab si Aisyah. Cara membungkus adalah yang pertama, hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Yang kedua, si mayat diletakkan di atasnya. Yang ketiga, kedua tangannya dilipat di atas dadanya. Dan yang keempat, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kelima, mengafani pun tidak boleh asal-asalan. Yang ketiga ada menguburkan jenazah. Ada beberapa perihal yang menjelaskan tentang menguburkan jenazah. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabdanya. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Apabila terjadi sesuatu, boleh dikuburkan pada malam hari. Karena keadaan terpaksa, seperti bau jenazah yang menyengat walaupun sudah dikasih wangi-wangian. Yang ketiga, anjuran melakukan atau meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabdalah, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma bagian di surga. Yang keempat, boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal ini dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Yang terakhir, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendak bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat tersebut, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung, tidak sampai ke akhirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya.